Halo seluruh siswa-siswi kelas 11. Kembali lagi dengan saya Ibu Anastasia Ninotska. Kita akan belajar tentang penggunaan turunan fungsi aljabar. Nah, ini peta konsepnya. Jadi aplikasi turunan fungsi aljabar itu ada yang pertama untuk kemiringan dan kemonotonan. Lalu berikut ada maksimum dan minimum fungsi. Nah, setelah itu ada rumus pembantu, ada rumus dasar turunan fungsi. Lalu dari kemiringan, kemonotonan, dan maksimum dan minimum fungsi tersebut dapat penerapan dalam masalah kontekstual dan menggambar grafik. Nah, tujuan pembelajaran kita diharapkan peserta didik dapat menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi aljabar dengan kemiringan garis singgung dan selang kemonotonan fungsi interval, fungsi naik, dan fungsi turun, dan dapat menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung dan garis normal kurva, dan selang kemonotonan fungsi aljabar. Nah, ingat, ini Ibu mengingatkan, don't forget. Rumus turunan fungsi aljabar serta sifat-sifatnya. Misalkan f, u, dan v fungsi dari x bernilai real serta dapat diturunkan dan a konstanta bilangan real, maka berlaku. Jadi kalau fungsi a-nya sebuah konstanta a, turunannya adalah 0. Kalau fungsi x itu ax, berarti turunannya a. Lalu fungsi x jika a x pangkat n, maka turunannya adalah a kalikan pangkat tersebut n, lalu x dipangkatkan n kurang 1. Nah, lalu kalau fungsinya itu bentuknya adalah a u pangkat n, maka turunannya adalah a kalikan n yang pangkat, lalu u-nya dipangkatkan n kurang 1, lalu kalikan turunannya si u sendiri. Nah, lalu bagaimana kalau ada penjumlahan dan pengurangan fungsi x dari u tambah plus minus v tambah atau kurang, maka turunannya bisa dijabarkan masing-masing adalah turunan dari u plus minus turunan dari fungsi v. Lalu untuk perkalian, fungsi x jika u kali v, berarti turunannya adalah turunan dari u kalikan v, fungsi v, tambah u kalikan turunannya v. Lalu untuk pembagian u per v, turunannya adalah u aksen v kurang u kali v aksen per v pangkat 2. Nah, ini adalah rumus turunan fungsi aljabar serta sifat-sifatnya. Ya, Ibu hanya mengingatkan, kita kembali. Nah, di sini ada kemiringan garis singgung. Di sini ada gambar ya, sumbu X yang mendatar, sumbu Y, dan ini ada keterangan garis singgungnya. Nah, misalkan P adalah sebuah titik tetap pada suatu kurva, P yang ini, dan andaikan Q adalah sebuah titik berdekatan yang dapat dipindah-pindahkan pada kurva tersebut. Koordinat titik P adalah C, FC ya. Titik Q memiliki koordinat C tambah H, F, C fungsi C tambah H. Nah, tali busur yang melalui P dan Q, tali busur ini ya, kelihatan seperti busur panah, mempunyai kemiringan atau gradien. Nah, itu lambangnya M, kemiringan. Nah, gradien PQ sama dengan F C tambah H kurang fungsi C per H. Garis L, atau yang ini L kecil, merupakan garis singgung kurva di titik P. Kemiringan gradien garis singgung L adalah M turunan dari fungsi C sama dengan limit H mendekati 0 dari gradien fungsi PQ. Atau sama dengan limit dari H mendekati 0 fungsi C tambah H kurang fungsi C bagi H. Nah, persamaan garis singgung kurva
Y sama dengan X di titik X1, Y1 adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Dengan ketentuan gradien garisnya M-nya yaitu turunan pertama dari fungsi tersebut. Kita lihat. Sekarang ada catatan penting yang perlu diingat. Pengertian dua garis sejajar dan tegak lurus sering muncul dalam persamaan garis singgung. Nah, jika kedua garis dikatakan sejajar, maka gradien pada garis pertama dan gradien garis kedua itu sama. Lalu, jika garis pertama dan garis kedua itu tegak lurus, maka gradien 1 kalikan gradien 2 hasilnya adalah negatif 1. Oke. Nah, setelah itu kita lihat ini adalah gambar garis normal. Perhatikan, ini tadi kita udah pelajari garis singgung. Nah, garis normal itu garis yang tegak lurus. Nanti kita lihat ke pengertiannya. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung pada titik singgung. Nah, rumusnya Y kurang Y1 sama dengan negatif 1 per gradien kalikan X kurang X1. Oke. Nah, ini kita lihat contoh pertama. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 2 di titik 1,1. Kita kerjakan. Nah, kita turunkan dulu fungsi Y-nya ini. Berarti jadinya 2X tambah 2. Nah, untuk mengetahui gradiennya, kita substitusi X. X-nya kan 1. Di titik 1,1 berarti X-nya 1, Y-nya 1. Kita ambil X-nya. X-nya substitusi ke hasil turunan fungsi, jadinya M sama dengan 2 kali 1 tambah 2, jadinya 4. Maka gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 2 adalah 4. Nah, contoh 2. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan 2X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 kurang X tambah 6 di titik yang berapsis 1. Ingat, apsis itu X. Nah, kita lihat. Yang pertama kita cari titik singgung. X1, Y1. Sudah diketahui bahwa X1-nya itu 1. Berarti kita tinggal cari Y1 dengan cara mensubstitusi X1 tersebut ke persamaan. Jadinya 2 kali 1 pangkat 3 kurang 5 kali 1 pangkat 2 kurang 1 tambah 6. 2 kali 1 pangkat 3, 2, 2 kurang 5, min 3 kurang 1, min 4 tambah 6, 2. Jadi titik singgungnya 1,2. Kita lanjut. Setelah mendapatkan titik singgung, kita menentukan turunan pertama fungsi. Fungsinya kan 2X pangkat 3, diturunkan jadinya 3 kali 2, 6. Pangkatnya dikurangkan 1, jadinya 6X pangkat 2, kurang 2 kali 5, 10. 2 kurang 1 pangkatnya jadi 1, jadi 10X. Lalu yang ini karena X koefisiennya 1, berarti kurang 1. Jadi turunannya Y sama dengan 2X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 kurang X tambah 6 adalah 6X pangkat 2 kurang 10X kurang 1. Setelah itu, kita cari gradiennya. Kita menentukan gradiennya, M-nya. Dengan cara mensubstitusi X sama dengan 1 ke hasil turunan yang sebelumnya. Jadi, 6 kali 1 pangkat 2 kurang 10 kali 1 kurang 1. 6 kali 1, 6, min 10 kali 1 min 10 kurang 1. 6 kurang 10 min 4, min 4 kurang 1 min 5. Maka diperoleh gradiennya adalah negatif 5. Nah, setelah mendapatkan gradien negatif 5, kita menentukan persamaan garis singgungnya. Ingat rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1.
Berarti Y kurang 2, kan tadi titik singgungnya 1,2. Jadi Y1-nya 2, X1-nya 1, gradiennya min 5. Jadi Y kurang 2 sama dengan min 5 kali X kurang 1. Kali masuk min 5 X plus 5. Setelah itu semuanya Ibu pindah ruaskan ke kiri, jadinya 5X tambah Y kurang 5 kurang 2 sama dengan 0. Jadinya persamaan garis singgungnya adalah 5X tambah Y kurang 7 sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke persamaan garis normal. Rumusnya tadi, Y kurang Y1 kurang 1 per M, kurang lagi min 1 per M kalikan X kurang X1. X1-nya 1, Y1-nya 2, M-nya min 5. Jadi, hasilnya Y kurang 2 sama dengan min 1/5 kali X kurang 1. Nah, supaya 5 ini tidak dipersusah dengan pecahan 1/5, maka kalikan 5. Jadinya 5Y kurang 10, 5 kali 2, 10. Lalu ini jadinya min 1, kalikan X kurang 1. Kali masuk min 1 ke X, jadinya min X, min 1 kali min 1 plus 1. Nah, setelah itu gabungkan semua ke ruas kiri, jadinya min X pindah ruas jadi X positif, tambah 5Y, kurang 10, 1 yang di kanan pindah ruas ke kiri jadi min 1, min 10 kurang 1, min 11, sama dengan 0. Maka diperoleh persamaan garis normalnya, X tambah 5Y kurang 11 sama dengan 0. Kesimpulannya, jadi persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 kurang X tambah 6 di titik yang berabsis 1 adalah 5X tambah Y kurang 7 sama dengan 0. Dan persamaan garis normalnya adalah X tambah 5Y kurang 11 sama dengan 0. Sampai jumpa di latihan soal. Tuhan Yesus memberkati.